Ketenangan itu sangat penting bagi kita. Ketenangan itu sangat berguna bagi kita. Ketenangan itu membawa sebuah kedamaian. Ketenangan itu adalah suatu kunci untuk menuju kesuksesan. Oke, selamat siang sama budaya pada Pak Edi, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nata Afindiki Wijaya. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara sebuah topik yang berjudul ketenangan adalah kunci kesuksesan. Oke, pertama-tama saya akan membicarakan apa itu definisi dari ketenangan. Sebagian orang berpikir bahwa ketenangan itu diam dalam suatu keadaan tertentu dan memikirkan masalah tersebut. Itu adalah suatu definisi yang salah menurut saya. Yang benar itu adalah ketenangan adalah kondisi di mana hati dan pikiran kita itu tenang. Tenang ini dalam artian itu tidak ada hal-hal yang membebani dalam pikiran atau kita. Ketenangan berasal dari kata tenang, yaitu adalah tidak rusuh, tidak gelisah, aman, dan tentram. Setiap orang itu memiliki ketenangannya masing-masing. Ada yang kayak bermain sebuah game atau suatu hobi, suatu kayak aktivitas tertentu yang menurut dia itu bagus atau yang menurut dia itu ya dia sukai gitu loh. Dan juga ada juga yang kayak pergi ke luar kota kayak untuk mencari suatu ketenangan. Itu menurut saya juga salah satunya ya. Nah, ketenangan itu sangat penting bagi kita. Sebab kenapa? Karena ketenangan itu kita bisa membawa sebuah kedamaian bagi kehidupan kita. Ketenangan juga itu sangat berguna bagi kita. Kenapa? Karena ketenangan itu kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Walaupun masalah yang besar itu bisa selesai dalam waktu yang lama. Banyak di luar sana orang-orang yang sukses itu memiliki ketenangan dalam dirinya sendiri untuk menuju kesuksesannya. Oke, poin selanjutnya saya akan membahas sebuah tips atau suatu metode yang bisa kita gunakan untuk mencari ketenangan dalam diri kita. Yang pertama itu adalah memikirkan suatu hal yang bersifat positif. Nah, maksud dari sini itu adalah jika kita mempunyai masalah, suatu masalah, itu kita rata-rata itu mengambil sisi negatifnya. Jadi kalau contoh kita ada suatu masalah kayak keuangan, kayak kita itu kayak bulan ini tuh boros banget, keuangan itu menipis. Nah gitu tuh orang-orang tuh rata-rata, wah ini kayaknya gue nih, ini nih apa duitku tuh hilang gitu, kayak tiba-tiba habis mulu gitu loh. Kayak dia mikir itu. Tapi coba kita berpikir positif, kayaknya dengan gua atau saya itu boros, mungkin itu penyebabnya. Jadi harus bisa terselesaikan. Dan selanjutnya itu adalah mengubah pola pernapasan. Nah, maksud dari mengubah pola pernapasan ini itu adalah biasanya kan kalau kita itu emosi atau marah itu pasti pernapasannya itu kayak tergesa-gesa kayak orang habis dikejar anjing atau dikejar maling. Nah, kita tuh coba kita tarik nafas dan hembuskan secara pelan-pelan atau mengubah pola pernapasan itu secara eh, jadi kita itu kayak bernapas itu kayak kayak itu kayak apa ya istilahnya itu kayak kita mengubah pola pernapasan kita itu menjadi tenang gitu loh. Itu bisa menyebabkan kita itu bisa mencairkan suasana marah kita atau kita tuh dalam artian tuh kayak marah kita itu bakal turun gitu. Selanjutnya tuh kita
mencari suatu tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Nah, jangan kita pergi ke suatu tempat yang jauh dari keramaian dan tempat tersebut itu tidak ada seorang yang ganggu kita, kita bisa meluapkan suatu masalah yang ada dalam pikiran kita dan hati kita di tempat tersebut sampai kelar. Itu bisa membuat pikiran kita itu menjadi tenang. Terus selanjutnya itu apa yang terjadi jika kita memiliki ketenangan dalam diri kita. Nah, jika kita memiliki ketenangan dalam diri kita, itu ada beberapa beberapa hasil yang akan kita dapatkan. Yang pertama itu adalah kita itu lebih mudah menerima suatu keadaan. Jadi kita itu kalau punya ketenangan dalam diri kita, kita itu lebih mudah menerima keadaan walaupun itu sangat menjengkelkan bagi kita ya. Kita bisa menerima. Selanjutnya itu adalah hidup itu menjadi lebih mudah, mudah dan mudah, lebih damai, lebih bahagia. Jadi kalau kita memiliki ketenangan pasti tidak ada namanya permasalahan dalam hidup kita. Jadi kita bisa bawa damai, bawa tenang. Jadi kita bahagia. Lalu selanjutnya itu adalah kita itu memiliki aura atau sifat yang positif dan tenang. Maksudnya itu adalah kita itu jadi bisa dilihat sama orang tuh kalau misalkan kita itu kita menghadapi suatu masalah dilihat orang tuh ini orang kok bisa amat ya suatu masalah itu gampang banget diselesaikan gitu. Jadi kita mempunyai sifat yang positif gitu loh. Oke, saya akan membahas ulang lagi. Ada 3 poin atau 3 metode yang bisa membuat kita itu um, mencari ketenangan dalam diri kita. Yang pertama itu memikirkan satu hal yang bersifat positif. Kedua, mengubah pola pernapasan. Yang terakhir adalah mencari tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian. Jika kita mempunyai ketenangan dalam diri kita, itu tuh punya hasil atau istilahnya dampak yang positif bagi kita. Pertama itu adalah hidup lebih mudah, damai dan bahagia, dan kita juga bisa lebih mudah menerima keadaan, dan kita juga memiliki suatu sifat dan aurat yang positif dan tenang. Mari kita temukan cara agar kita itu bisa menenangkan diri kita. Dengan ketenangan, hati kita ini bisa damai. Dengan ketenangan juga, kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang berat. Ketenangan juga itu bisa membawa kita jadi sukses. Dalam artian, dengan tenang, suatu masalah yang kita hadapi, seperti kayak suatu masalah kayak problem dalam bisnis kita, itu bisa kita selesaikan tanpa emosi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam Namo Buddhaya.